Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, rekan-rekan petugas, dan yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan webinar Pusat Kesehatan Haji dan FDKHI Season 2 ini. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini akan dibuka oleh Pak Luki yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang FDKHI sebelumnya. Silakan Pak Luki, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah yang terhormat Pak Kapus Dr. Eka yang telah hadir, dan terima kasih sebagai pembicara juga. Para senior, terutama juga yang bersedia jadi pembahas, Pak Untung sudah hadir, Pak Sis juga ya, dan cukup lengkap nih Bapak-bapak yang sudah berkenan menjadi pembahas, serta para pembicara, dan juga terima kasih moderator, para pembahas juga ya, Dr. serta peserta, seluruh peserta yang telah bisa bergabung di forum ini yang sangat berbahagia. Yang pertama, tentu forum ini adalah menjadikan kita menjadi forum yang saling berkomunikasi, memberikan informasi dalam rangka ikut berkontribusi pada pelayanan kesehatan haji di Indonesia. Yang kedua, tentu ini ada peningkatan kapasitas yang seluruh, baik itu dari segi teknis medis maupun manajerial. Dan ujungnya tentu akan memperbaiki pelayanan kesehatan secara keseluruhan, ya, sehingga kualitas pelayanan kesehatan haji tentu akan perform meningkat ya. Dan terakhir implikasinya tentu kepuasan dari jamaah haji. Sebetulnya jamaah haji ini unik kalau di Indonesia ya. Dia tidak hanya sebagai ansih menyelesaikan ibadah, tapi dia balik ke Indonesia ada kontribusi pada peningkatan status kesehatan ya, memang belum diteliti ini, tapi yang minimal dia sudah ada perubahan perilaku ya, setelah setiap hari bertemu dengan teman-teman petugas kesehatan haji ya, baik itu TPP ya, dari seluruhnya ya, dari bandara sudah ketemu, di mobile ya, di KHI, di klinik ya, seluruhnya ya ketemu, belum lagi para pejabat yang memberikan promotif untuk dakwah kesehatan haji dan minum bersama. Nah, itu tentu berdampak positif pada PHBS ya, pada setelah pulang nanti tentunya ya. Demikian ya. Nah, yang ketiga tentu masih banyak topik-topik yang akan kita bahas, dan terima kasih semuanya yang tentu ke Pak Kapus yang telah mensupport ini, dan ke seluruh yang ikut dalam seminar ini. Kita akan ketemu lagi pada topik-topik yang berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, dan dengan memohon ridho Allah SWT, kita buka bersama-sama webinar sesi 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki selaku Ketua PDKHI yang telah membuka acara kita. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dalam webinar sesi kedua ini animo peserta sangat luar biasa. Jadi sampai jam 11 siang tadi sudah 2.500 orang yang sudah mendaftar,
Tetapi karena di Zoom hanya bisa untuk 500 orang, jadi sisanya kita arahkan ke YouTube. Termasuk rekan-rekan saudara kita dari Tabung Haji Malaysia. Selamat datang Dr. Hairul dan teman-teman. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami. Semoga bisa semakin mempererat hubungan kerjasama kolaborasi kita. Baiklah Bapak Ibu semua, dalam pertemuan kali ini sudah ada 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Eka Jusuf Singka, Dr. Meiti Adriana, spesialis jantung pembuluh darah, dan Dr. Muhammad Imran, yang nanti akan saya perkenalkan secara singkat sebelum memaparkan. Lalu pembahas kita juga ada 3 yang sangat luar biasa. Ada Pak Untung, Dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes, lalu ada Pak Siswanto, dan Dr. Nirwan, spesialis anestesi. Dalam diskusi kali ini dimulai dengan paparan dari narasumber, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan, baru nanti teman-teman rekan-rekan akan bisa berkesempatan untuk bertanya, tetapi karena peserta sangat banyak, jadi nanti kalau mau bertanya silahkan menggunakan fitur chat untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, dan untuk teman-teman yang bergabung melalui YouTube bisa bertanya melalui komen, sebut nama, asal instansi, dan sebut pertanyaannya. Nanti insya Allah setengah jam terakhir akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, mari kita lanjutkan ke narasumber yang paling pertama, yaitu Dr. Eka Jusuf Singka, MSc. Dr. Eka ini adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji dari tahun 2017 sampai sekarang. Pak Eka akan menyampaikan materi tentang penyakit kardiovaskuler pada jemaah haji Indonesia. Kepada Pak Eka, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita semua diberikan kesehatan, alhamdulillah, sehat walafiat, walaupun kemarin agak sakit karena doa teman-teman semua, kita semua bisa kumpul lagi di sini, sehat semua, alhamdulillah. Kepada Pak Luki, terima kasih forum diskusi ini bisa jalan, dan juga kepada kawan dari Malaysia ya, Dr. Hairul kalau nggak salah. Jadi malam ada info mau bergabung ya silahkan, kita sama-sama saling komunikasi. Terima kasih kemarin tahun lalu udah ngundang kami ke sana sehingga bisa jalan-jalan ngelihat tabung haji, bagaimana sistem manajemennya yang patut kita contoh di sana. Karena petugasnya itu lebih dominan dari kesehatan yang saya lihat daripada yang lainnya. Jadi keselamatan dari jemaah masih menjadi suatu prioritas yang utama di sana. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa seperti itu. Waktunya saya dikasih waktu cuma sebentar oleh moderator, hanya 5 menit, masing-masing 5 menit. Mungkin bisa disajikan paparan saya, Dr. Imran, sebentar saja. Kenapa kardiovaskuler? Itu pertanyaannya untuk session pertama, session ini. Kalau kemarin kan pasca dibatalkan haji sudah sepakat semua kita. Kalau lagi didiskusiin, saya kira yang terbaik kita tidak berangkat dulu karena situasi pandemik. Nah, kardiovaskuler menarik Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena yang menyebabkan jamaah haji meninggal dunia ini yang paling besar. Kalau intervensi kita ke sini lebih bagus, maka akan menurunkan banyak juga angka kematian. Kalau kita menganggap bahwa angka kematian itu menjadi hal yang utama dalam penyelenggaraan atau indikator penyelenggaraan kesehatan haji. Mau tidak mau, orang akan nanya berapa yang meninggal gitu. Walaupun sebenarnya pelayanan sudah bagus, teman-teman bekerja sudah luar biasa, tapi kebanyakan orang luar atau saya juga dulu suka ditanya sama teman-teman saya, pimpinan juga, berapa yang meninggal itu yang utama. Jadi walaupun kita udah kerja capek keras, hasilnya apa gitu. Nah inilah kita harus sama-sama lihat dulu kardiovaskuler. Slide berikutnya. Mohon maaf, hostnya Pak Imran ya. Nah ini Bapak Ibu,
jumlah jamaah haji Indonesia yang saat ini itu 221.000. Kalau tahun kemarin 231.000. 231.000. 2017 juga 221.000, saya ingat banget. Dari 168.000. 2015 itu 168.000. Begitu 2017 naik jadi 221.000. 2018 231 terus dikasih. Dan tahun ini rencananya 221.000. Tapi kan tidak berangkat, berarti yang 221.000 ini yang akan kita kawal sampai ke depan. Alhamdulillah kita periksa semua. Kita tetap periksa, bukan berarti selesai batal kita nggak berangkat. Nah, yang menarik di sini resiko tingginya 63%. Data yang saya punya 63-67%. Penyakit kardiovaskuler menarik lagi ini Pak, Bapak Ibu tuh 50%. Dari semuanya itu yang sakit kebanyakan kardiovaskuler, ada gangguan hipertensi, jantung, pembuluh darah dan sebagainya itu memang 50%. Dan dari situ penyebab kematian yang sering, mohon maaf ya, mati mendadak itu justru penyakit-penyakit yang kardiovaskuler ini. Ada faktor pencetus di situ adalah kelelahan, dehidrasi dan metabolik. Jadi memang harus ada pendekatan sendiri bagi jamaah haji yang memiliki penyakit kardiovaskuler itu. Kita lihat dari usia juga memang banyak yang di atas 50 tahun. Bahkan kalau di jumlah di atas 40 sampai 60 tahun itu mendominasi semua. Sangat sedikit sekali di bawah 40 tahun, hanya 8,5% jamaah haji Indonesia. Yang banyak hipertensi, kemudian penyakit DM juga. Nah, ini metabolik DM nanti mungkin di session berikutnya Pak Luki kita bahas setelah penyakit jantung, kemudian penyakit paru-paru yang kedua, dan yang ketiga adalah penyakit diabetes mellitus atau penyakit metabolik lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini berdasarkan kelompok umur tadi saya sudah sampaikan, memang lebih banyak yang umur-umur sudah sepuh, yang meninggal ini juga ya kita lihat kardiovaskuler itu 126 orang yang meninggal dunia. Belum ditambah lagi ada yang kalau nggak salah circulatory disease nih, kalau 95. Kalau dulu masih tergabung data-data di tahun 2006, 2007, 2008 sebenarnya itu masih tergabung. Jadi kelihatan tinggi sekali kardiovaskuler sama sirkulatori. Sirkulatori ternyata begitu saya telah lagi itu antara lain karena stroke dan sebagainya. Ini ada hubungannya juga dengan hipertensi, metabolik juga. Nah, dari 126 ini Bapak Ibu, kalau seandainya ini bisa kita intervensi dengan baik, seandainya betul-betul jemaah haji yang memiliki cardiovascular disease ini dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya, maka angka kematiannya jumlah total dikurang 126. Nah, kalau ini berhasil satu ini, walaupun turun 100 aja atau 26 aja sudah lumayan. Slide lagi. Ini faktor-faktor yang menyebabkan orang sakit di Saudi. Pertama, kumpulan massa. Ya, alhamdulillah ini meningitis, meningokokus, TB, penyakit-penyakit menular. Juga COVID. Kalau COVID nggak ada ya udah. Karena kita nggak khawatir dengan kumpulan massa ini. Biasanya yang harus diprevensi dari kumpulan massa adalah penyakit menular. Lingkungan sosial ini penyakit-penyakit misalnya yang suka stres atau sebagainya, gangguan kejiwaan juga dipengaruhi. Perjalanan, aktivitas fisik yang di sebelah kiri Bapak Ibu, mohon maaf saya lompat aja. Perjalanan aktivitas fisik ini tentu ada hubungannya dengan kelelahan. Biasanya jamaah haji kita itu umroh sampai berkali-kali, jalan kemana-mana berkali-kali, jauh, capek. Ini yang menyebabkan kelelahan dan akhirnya meninggal dunia. Ada yang jatuh di masjid, ada yang jatuh di mana-mana gitu ya. Itu semua biasanya kalau yang langsung meninggal ada hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler. Slide lagi, karena waktunya Bapak Ibu mohon maaf. Nah, ini teori faktor resiko
intinya bagaimana kita ngedorong ke zona aman. Kita dorong ke zona aman. Bagaimana supaya zona aman? Berarti Z1 dengan Z2 yang harus kita perkuat. Z1 itu kalau zona aman artinya gini, kalau dia sehat, kemudian kelakuannya baik, itulah yang akan bagus. Udah sehat, kelakuannya bagus, pakai payung, pakai sendal, minum air sering, istirahat, maka dia masuk ke zona aman. Yang susah itu Pak, sudah sakit, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kelakuannya nggak bagus, perilaku hidup bersih sehatnya nggak bagus, maka dia akan terjadi kematian. New disease juga akan muncul. Ada yang existing disease, misalnya sakit DM, tapi dia taat, dia bagus, dia perilakunya bagus, maka dia akan tinggal diobati aja dengan sebaik-baiknya, dikontrol, maka dia aman juga. Ada yang badannya bagus, kuat, sehat, ya. Kemudian kelakuannya jelek, maka dia akan kena heat stroke. Dia akan kena macam-macam. Nah ini, maka intervensi promotif preventif dan kuratif sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, tim kesehatan kita ada unsur tim promotif preventif dan ada unsur kuratif. Juga ada unsur tim gerak cepat untuk melakukan evakuasi secepatnya. Slide lagi. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler, nafas, saluran pernafasan, dan metabolik adalah penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah haji, sekaligus berkontribusi menyebabkan kematian jemaah haji. Rata-rata ini. Tapi Bapak Ibu, penyakit kardiovaskuler ini meninggalnya mendadak. Kalau saluran nafas biasanya masih agak lama, masih dipakai ventilator dulu biasanya. Kita sering ngelihat dulu di rumah sakit Arab Saudi, kalau belum nggak bisa ditangani di KKHI, itu saluran nafas, PPOM paling banyak, kemudian metabolik. Yang tiga ini harus dikelola dengan baik, tentu dengan promotif preventif dan sebagainya. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk pengelolaannya, termasuk organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Perlu paket anjuran kegiatan. Jadi misalnya jamaah haji sakit apa, udah kita berikan saja paket. Bahwa umrohnya hanya sekali misal. Salat di Masjidil Haram nggak bisa lebih 3 kali misal. Itu nanti kita harus mengeluarin kebijakan itu. Kita sampaikan ke KBIH, ke jamaah-jamaah juga. Nah, paket-paket anjuran ini nanti spesifik. Maka di poin kelima kita akan membuat lagi manasik kesehatan haji secara spesifik. Kalau perlu per item. Jadi nggak umum. Nanti kalau kita bilang manasik kesehatan jamaah haji dengan DM, maka orang-orang yang ada DM-nya akan semua berkumpul dengan webinar juga bagus. Beberapa minggu lalu kami juga sudah lakukan webinar, tapi sifatnya masih umum. Saya kira itu dari saya secara umum. Nanti Dr. Meti, Dr. Imran, Dr. Meti akan mengkaji dari segi pengobatannya. Beliau itu bertugas dari tahun, saya lupa tahun berapa, 17, 18, 19, atau 18, 19. Dr. Imran tentu dari 16 sampai 20. Kalau berangkat 20, tapi nggak jadi 16 sampai 2019. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada terutama senior saya, pimpinan saya, Bapak Dr. Untung, Suseno Sutarjo yang telah berkenan hadir di sini, Bapak Dr. Siswanto, yang juga telah sama-sama mengikuti acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut, karena terbatasnya waktu, kita langsung lanjut dulu ke narasumber kedua, yaitu Dr. Meti Andriana, spesialis jantung pembuluh darah. Jadi Dr. Meti ini adalah orang yang sudah berpengalaman menjadi spesialis jantung delegasi Indonesia di Arab Saudi, PPIH bidang kesehatan di KKHI Mekah dari tahun 2018 sampai 2019. Kepada Dr. Meti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ines. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. Eka yang
sudah memberikan kepercayaan saya untuk sedikit berbagi pengalaman tentang penyakit jantung pada jamaah haji. Dan selamat siang saya ucapkan kepada Dr. Siswanto, Dr. Untung, dan Dr. Luki. Saya akan membahas tentang pengendalian penyakit kardiovaskular pada jamaah haji. Slide. Saya sedikit mengambil satu slide dari Dr. Imran. Slide, Dr. Imran. Seperti kita ketahui bahwa yang dijelaskan oleh Dr. Eka tadi, bahwa penyakit kardiovaskular ini adalah penyebab kematian tertinggi. Dan penyumbang angka rawat inap juga yang tertinggi. Yang sebagian besar disebabkan oleh gagal jantung, infak. Ini adalah penyumbang terbesar selama jamaah haji di Arab Saudi. Slide. Nah, untuk pengendaliannya, kita bisa melakukan pengendalian faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi melalui pencegahan primer ataupun pencegahan sekunder. Slide. Nah, untuk faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Jelas kita ketahui bahwa jemaah haji itu banyak pada usia tua. Kemudian laki-laki memiliki faktor risiko untuk penyakit jantung koroner lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian perempuan memiliki resiko sama dengan laki-laki bila menopause. Kemudian ada riwayat keluarga, dan yang sudah dijelaskan Dr. Eka tadi bahwa panas, kelembapan, dan budaya yang ada di Arab Saudi juga mempengaruhi kekambuhan daripada penyakit jantung koroner, penyakit kardiovaskuler. Slide. Nah, ada beberapa faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Nah, untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi ini, kita bisa mengedukasi pasien ataupun jamaah haji sebelum mereka berangkat untuk melakukan ibadah haji. Ini ada beberapa yang bisa kita modifikasi, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Slide. Nah, apa yang disebut pencegahan primer adalah pencegahan timbulnya penyakit pada orang yang tanpa gejala, yaitu pada jemaah haji yang belum mempunyai gejala atau penyakit. Nah, untuk jemaah haji yang baru melakukan pendaftaran atau baru memulai untuk mengajukan untuk jadi jemaah haji, kita bisa melakukan pemeriksaan secara berkala untuk menunda terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian kita mengedukasi cara diet, stop merokok, beraktivitas rutin, kemudian cek tekanan darah, BMI-nya, lingkar pinggang, denyut nadi untuk screening awal adanya gagal jantung ataupun aritmia. Dan melakukan pemeriksaan faktor resiko dengan mengecek profil lipid ataupun gula darahnya. Slide. Nah, untuk estimasi penyakit kardiovaskuler, biasanya kami, dokter jantung, melakukan scoring pada pasien-pasien kami berdasarkan Framingham atau CHAT score. Ini untuk melihat resiko ke depannya terjadinya penyakit kardiovaskuler. Dan ini bisa kita juga aplikasikan kepada jamaah haji. Karena apa? Karena jamaah haji jadwal tunggunya juga panjang. Jadi kita bisa secara reguler melakukan evaluasi berdasarkan Framingham score atau CHAT score yang biasanya kita lakukan di evaluasi pasien-pasien untuk beresiko kardiovaskuler. Slide. Nah, berhenti merokok ini harus kita lakukan karena kita mengedukasi pasien untuk berhenti merokok. Dalam 5 tahun kita akan mengurangi secara drastis resiko penyakit kardiovaskuler. Seperti kita ketahui, banyak pasien-pasien jemaah haji itu yang juga merokok
kemudian juga ada riwayat PPOK dan sebagainya. Sedangkan merokok sendiri merupakan faktor resiko penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler. Dan merokok sendiri dapat menurunkan toleransi aktivitas fisik, yang kita ketahui bahwa haji itu adalah ibadah fisik. Jadi kita harus mengedukasi pasien sebelum jamaah itu berangkat untuk melakukan ibadah haji. Slide. Olahraga ini penting karena olahraga ini juga sangat membantu mengurangi resiko serangan jantung dan membantu mengontrol berat badan, kemudian dapat mengurangi hipertensi, kolesterol, diabetes, dan stres. Ini ada beberapa anjuran olahraga yang bisa kita edukasi sebagai orang medis selama jamaah haji itu menunggu untuk diberangkatkan ke Arab Saudi. Slide. Nah, ini adalah anjuran diet yang kita bisa edukasi ke jamaah, yaitu kita harus mengedukasi mereka untuk memperbanyak buah, sayur, ikan, kemudian membatasi garam 1 sendok teh, kemudian membatasi manis dan lemak. Slide. Kemudian kita harus mengedukasi juga, ini tidak kalah penting, dengan mengontrol berat badan. Berat badan normal yang kita anjurkan adalah BMI-nya 18,5 sampai 25 kilo per meter persegi. Dengan adanya penurunan berat badan dan kita mengedukasi aktivitas fisik, itu akan menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler dengan cara dia menurunkan resiko hipertensi, dislipidemi, dan diabetes. Slide. Nah, untuk itu kita juga harus melakukan pencegahan sekunder. Selain pencegahan primer, pasien-pasien yang jadwal tunggunya panjang, kita melakukan edukasi, jangan sampai setelah waktu untuk pemanggilan untuk beribadah, ternyata didapatkan penyakit. Tetapi bila sudah terdapat penyakit, kita melakukan pencegahan sekunder, yaitu mencegah kekambuhan pada pasien, pada jamaah, dan mencegah terjadinya kematian. Bagaimana caranya? Yaitu kita anjurkan untuk pengobatan teratur, kemudian kita menurunkan faktor resikonya, karena semakin banyak faktor resikonya, semakin berpeluang untuk terkena penyakit kardiovaskuler. Dan kita harus sarankan untuk cek secara rutin tekanan darah, gula darah pada pasien atau pada jamaah haji. Slide. Nah, ini adalah guideline tentang rekomendasi untuk jamaah ataupun untuk pasien dengan hipertensi dengan faktor komorbid yang lain, contohnya diabetes, gagal ginjal, kemudian penyakit jantung koroner ataupun stroke berdasarkan guideline ESC dan ISH. Slide. Nah, ini juga berdasarkan guideline dari European Society Cardiology untuk target pasien menurunkan LDL kolesterolnya dan target untuk HbA1c pada pasien dengan diabetes. Slide. Nah, seperti kita ketahui, kadang-kadang jamaah haji itu karena jadwal tunggunya panjang dan usianya juga akhirnya bertambah, kita dapatkan penyakitnya tidak hanya satu, tetapi dengan multiple komorbid yang membutuhkan banyak polifarmasi. Yaitu kadang-kadang ada pasien dengan penyakit koroner dengan diikuti oleh gagal jantung, ataupun ada keluhan kekurangan elektrolit, ada hiperurisemik, dan stroke. Ini yang sering mempersulit
terapi ataupun mempersulit penanganan pada jamaah haji kita. Slide. Kita bisa melakukan evaluasi secara mudah dengan mengedukasi pasien. Ini adalah contoh untuk mengedukasi pasien dengan gagal jantung. Yang kita berikan edukasi adalah pasien bahwa dia harus mengecek apakah ada keluhan sesak nafas, adakah keluhan dia beraktivitas fisik, ataupun ada bengkak, ada peningkatan berat badan yang berlebih, dan ataupun ada gejala nyeri dada. Bila tidak ada, pasien boleh melanjutkan obat-obatan yang diberikan oleh dokter puskesmas ataupun dokter di mana dilakukan screening. Slide. Tetapi bila didapatkan adanya keluhan sesak, bengkak, peningkatan berat badan, ataupun adanya tidak bisa tidur, terlentang dengan baik, jamaah haji wajib segera kontrol secara rutin untuk mendapatkan evaluasi dari terapinya. Dan bila didapatkan keluhan lebih memberat, nah harus segera ke emergensi untuk segera mendapatkan terapi lebih lanjut. Slide. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Kakak Meti. Terima kasih Dr. Meti atas paparannya tentang pengendalian penyakit kardiovaskular di penyelenggaraan kesehatan haji. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Dr. Muhammad Imran MKM. Pak Imran ini adalah Kasubdit Pembimbingan dan Penyuluhan Kesehatan Haji, dan untuk Arab Saudi, Pak Imran sudah melanglang buana, pernah jadi koordinator TGC, Kasih T-Mobile, dan 2 tahun terakhir menjadi Kasih Kesehatan Dakar Mekah. Pak Imran akan menyampaikan tentang tentang promosi kesehatan, pembimbingan dan penyuluhan kesehatan pada jemaah haji Indonesia. Baiklah, kepada Pak Imran, waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Kesehatan Haji yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan paparan mengenai pembinaan kesehatan, terutama bagi jemaah haji dengan penyakit kardiovaskular. Yang saya hormati Ketua Komdi Bapak Dr. Siswanto, kemudian Bapak Dr. Untung yang telah hadir yang akan membahas apa yang akan kami sampaikan. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom ini untuk bersama-sama bisa membagi ilmu dan pengalaman. Baik, materi saya kali ini terkait dengan pembinaan kesehatan jemaah haji dengan penyakit kardiovaskular. Nah, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016, bahwa pembinaan itu dilaksanakan baik di tanah air, kemudian di perjalanan, dan di Arab Saudi. Dan di tanah air kita kenal ada pembinaan masa tunggu dan ada pembinaan masa keberangkatan. Nah, kemudian hal yang paling penting yang harus kita cermati bersama bahwa pembinaan kesehatan itu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak istilahnya asal melakukan pembinaan, tapi ada dasar yang melatar belakangi mengapa seorang jemaah mesti mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan jemaah lain, itu karena didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatannya. Selain itu juga melihat faktor risiko kesehatan. Jadi hasil pemeriksaan kesehatan di tanah air ini bukan hanya melihat diagnosisnya, tapi juga melihat faktor risiko yang dimiliki. Apakah jemaah tersebut merokok, apakah jemaah tersebut rutin melakukan aktivitas ringan, aktivitas fisik atau tidak, dan juga tentu saja faktor-faktor risiko yang lain yang sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya. Nah, kemudian
tujuannya apa? Pada masa tunggu, ketika jemaah haji menunggu, ketika dia setelah mendaftar sampai kemudian 1 tahun sebelum keberangkatan, maka jemaah haji akan mendapatkan pembinaan dengan tujuan agar mencapai status istitoah kesehatan. Jadi tujuan pembinaan di tanah air ini bertujuan agar supaya semua jemaah haji diharapkan bisa memenuhi kualifikasi syarat yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian 1 tahun sebelum keberangkatan atau ketika masuk masa keberangkatan, pembinaan itu ditujukan untuk mempersiapkan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat. Nah, di sini ada dua pendekatan yang berbeda. Masa tunggu itu akan pendekatannya dengan pendekatan keluarga, pendekatan kesehatan keluarga maupun komunitas. Sedangkan masa keberangkatan itu sudah mulai fokus terhadap apa yang akan mereka hadapi ketika berangkat ke Tanah Suci. Nah, kemudian pembinaan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi, nah itu dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar layanan kesehatan, mulai dari tingkat kloter hingga kemudian di sektor, ke KKHI, bahkan mungkin sampai ke rumah atau ke tempat-tempat ibadah. Kemudian pembinaan kesehatan juga didasarkan pada situasi dan kondisi penyelenggaraan ibadah maupun kesehatan haji di Arab Saudi. Jadi ketika misalnya menjelang Ar-Musna, maka tentu akan ada pesan-pesan spesifik yang disampaikan kepada jemaah haji. Dan begitu juga ketika terjadi suatu KLB, maka tentu saja ini akan disesuaikan materinya atau bentuk penyuluhannya melalui pendekatan 5 level prevention. Nah, ini adalah sekilas secara umum pembinaan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Nah, bagaimana dengan jemaah haji yang memiliki penyakit kardiovaskular? Jemaah haji dengan yang seperti tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Meti, bahwa memang penyakit kardiovaskular juga adalah termasuk penyebab kematian tertinggi jemaah haji kita di Arab Saudi. Kemudian penyumbang terbesar angka rawat inap di rumah sakit Arab Saudi. Kalau kita lihat di sini, infak itu 20% ditambah dengan heart failure 13%, itu 33% jemaah haji kita dirawat di rumah sakit Arab Saudi karena masalah kardiovaskular. Nah, yang menarik di grafik berikutnya adalah ada 33% jemaah kita yang wafat, ya, itu tidak memiliki riwayat pernah dirawat baik di KKHI Mekah, Madinah, maupun dirawat di rumah sakit Arab Saudi baik di Jeddah, di Mekah maupun di Madinah. Nah, wafatnya, ya ini artinya mereka belum pernah, mereka memang termasuk kelompok Kristi, tapi mereka wafat ya dalam kondisi yang silent gitu, silent. Jadi mereka berobat di kloter saja, punya faktor risiko, punya hipertensi, punya diabetes, ya, tapi tidak pernah kemudian jatuh pada kondisi yang mereka harus dirawat di KKHI maupun di Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, tapi kemudian tiba-tiba 33% ini wafat, dan ini kalau kita lihat datanya dari 33% ini, yang paling tinggi penyebab mereka wafat, jemaah kita yang wafat itu adalah karena kardiovaskular. Nah, bagaimana mengantisipasi? Haji ini adalah kegiatan mass gathering yang boleh dikatakan well organized. Kenapa? Karena semua jemaahnya diperiksa kesehatannya, bahkan dilakukan pembinaan. Sehingga penting diketahui pada saat jemaah haji sebelum berangkat perlu dilakukan deteksi, kemudian pencegahan dan respon tentunya. Nah, deteksinya bukan cuma terhadap jemaah haji yang memiliki gangguan kardiovaskular, tapi juga mereka yang memiliki faktor risiko, ya, seperti obesitas, kemudian juga tekanan darah tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, dan lain-lain. Nah, ini juga sudah merupakan upaya untuk mendeteksi jemaah kita yang kemudian bisa berpotensi terkena serangan kardiovaskular ketika berada di Arab Saudi. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi menarik oleh narasumber berikut sebelumnya, itu ada risk assessment. Ini bagaimana kemudian jemaah kita bisa melakukan bisa melakukan risk assessment secara mandiri. Apakah dia termasuk golongan yang memiliki faktor risiko atau tidak. Nah, ini penting. Kenapa? Karena agar supaya jemaah secara mandiri bisa mengantarkan dirinya untuk lebih prepare ketika berangkat haji.
Kemudian berikutnya adalah pencegahan. Nah, tentu saja bahwa penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, pakai masker, kemudian makan yang gizi seimbang dan lain sebagainya, itu harus sudah mulai diterapkan ketika mereka di tanah air. Edukasinya harus masif melalui pendekatan media KIE dan lain-lain. Kemudian bagi mereka yang memiliki faktor risiko itu harus dikendalikan. Kendalikan berat badan, kemudian merokok udah mulai dikurangi, kemudian mulai melakukan aktivitas fisik secara bertahap dan berkala. Kemudian langkah berikutnya adalah tentu saja merespon, mengobati mereka yang sudah teridentifikasi memiliki faktor risiko atau teridentifikasi memiliki faktor atau sudah teridentifikasi memiliki penyakit. Apakah melalui konsultasi rutin dengan tenaga medis di pelayanan kesehatan terdekat, ataukah ada kunjungan rumah dari tenaga medis kepada calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun keberangkatan. Nah, tadi oleh Pak Kapus sudah menyebutkan beberapa resiko yang bisa menyebabkan seorang jemaah haji, terutama mereka yang memiliki faktor resiko kardiovaskular, itu dapat berakibat sakit atau mungkin wafat di Arab Saudi. Ada perjalanan jauh, aktivitas fisik, stres psikis, lingkungan iklim yang berbeda. Keempat ini tentu saja akan dialami oleh semua jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi. Tidak satupun jemaah haji yang tidak melewati proses keempat faktor ini. Keempat faktor ini jika kemudian tidak dilakukan pendekatan secara baik, maka akan terjadi kelelahan, dehidrasi, dan kemungkinan juga eksaserbasi. Sehingga bisa sakit atau wafat yang menyebabkan ibadahnya terganggu atau bahkan tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, intervensinya tentu saja adalah untuk mencegah agar supaya mereka walaupun melakukan perjalanan jauh, melakukan aktivitas fisik seperti umroh misalnya, berada di dalam lingkungan yang berbeda dengan tanah air, tapi ketika penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini dilakukan, istirahat yang cukup, kemudian cuci tangan, pakai masker, gizi seimbang dan sebagainya, ini kita harapkan kelelahan, dehidrasi dan eksaserbasi itu tidak terjadi. Sehingga tidak perlu kemudian lanjut kepada step berikutnya, ada intervensi dari DKHI di tingkat kloter, di sektor, di KKI maupun rawat inap di rumah sakit Arab Saudi. Nah, ini yang paling penting adalah bahwa jemaah haji harus mengenali resiko. Nah, kita tahu sekarang misalnya kalau kita ambil contoh dengan corona ini, kasus COVID, wabah COVID ini, semua masyarakat itu mengenal apa resiko COVID. Nah, kalau seandainya semua mereka yang memiliki faktor resiko, mereka yang memiliki penyakit kardiovaskuler mengenali resikonya, apa penyebab, apa itu penyakit kardiovaskuler, apa penyebabnya, apa bahayanya, dampaknya apa, apakah kemudian bisa menyebabkan mereka dirawat sehingga tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, ini mereka harus kenali agar supaya mereka bisa mendapatkan persepsi yang benar terhadap resiko itu. Mereka bisa tahu bagaimana mencegahnya. Apa yang harus saya lakukan ketika resiko ini atau penyakit ini menyerang. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada jemaah agar supaya terbentuk persepsi dan kenali resiko ini harusnya dilakukan secara masif, ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, ketika ada COVID ini informasi itu sangat masif, bahkan ketika kita ke pasar sekalipun ada label harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, itu sangat masif sehingga persepsi terhadap resiko itu tepat. Nah, alih-alih mereka kemudian ingin beribadah yang memforsir fisiknya secara berlebihan, mereka kemudian berpikir untuk bertindak yang tepat dan bijak. Nah, ini selanjutnya harus perlu dilakukan strategi untuk itu. Kenapa? Karena persepsi resiko ini akan menurun beriringan dengan waktu. Jadi semakin lama persepsi resiko itu semakin menurun. Seperti sekarang orang mungkin kesadarannya di awal-awal ketika masa COVID ini rajin cuci tangan, pakai masker. Tapi sekarang ini sudah menurun pemahaman itu. Persepsi itu terhadap resiko itu menurun. Nah, ini yang kita coba cegah. Jangan sampai kemudian ada peningkatan kasus. Karena sering waktu terjadi peningkatan kasus terutama kardiovaskular ketika menjelang Arafah, Mina, Musdalifah, Mina dan setelahnya. Nah, ini yang perlu dicegah. Jadi ketika ada persepsi turun ini, edukasi sebelum terjadi penurunan persepsi, maka edukasi masif dan cepat harus dilakukan, apakah melalui penyuluhan, poster, flyer, kemudian juga
deteksi dini, prompt treatment, kemudian persepsi jemaah haji dan petugas harus sama. Bukan hanya petugas kesehatan, tapi juga petugas layanan umum lainnya. Nah, yang perlu kemudian ketika terjadi peningkatan kasus, maka sinergi antar layanan harus dilakukan untuk tetap meningkatkan persepsi risiko. Jadi misalnya dari layanan bimbingan ibadah, sudah harus kemudian menjelaskan kepada jemaah haji bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik karena gangguan penyakit kardiovaskular, itu manasiknya berbeda dengan mereka yang sehat. Bagaimana kemudian bisa mereka menggunakan fasilitas kursi roda atau mungkin skuter yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi di wilayah di daerah Tawaf maupun di Sa'i. Kemudian ada early warning kepada TKHI kita, bagaimana kemudian ada jemaah yang dengan faktor risiko datang berobat, itu sudah bisa dikenali bahwa ini adalah gejala yang menuju kepada serangan jantung. Karena kita tahu ada angina yang silent angina. Ya. Kemudian juga disiplin individu dan kolektif itu perlu. Jadi tidak ketika terjadi penurunan persepsi, kemudian ada yang ditandai dengan penambahan kasus, maka sinergi antar layanan ini mutlak. Nah, ini merupakan strategi pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji tentu saja kita mulai dari tanah air, dan ini merupakan kesimpulan dari seluruh paparan bahwa di tanah air kita sudah harus melakukan detect, kemudian prevent to respond, dan PHBS melalui pendekatan kesehatan keluarga dan program kesehatan yang ada di puskesmas secara terintegrasi, dan tidak hanya ditujukan kepada mereka yang sudah memiliki penyakit kardiovaskuler, tapi juga mereka-mereka yang memiliki faktor risiko. Kemudian masa keberangkatan tetap dilakukan detect, prevent, dan respond, dan PHBS kemudian sudah membangun persepsi risikonya. Apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji yang mereka memiliki penyakit kardiovaskular atau faktor risikonya. Dan praharus musnah, demikian juga ketika praharus musnah, menjelang armusnah, ya, edukasi masif sudah mulai dibangun. Nah, yang paling penting adalah ketika menjelang armusnah, di mana penumpukan jemaah di Mekah terjadi, kemudian aktivitas ibadah fisik itu atau ibadah yang berbau fisik ya terkait dengan ibadah haji ini juga semakin banyak, semakin padat. Nah, maka kemudian analisis kurva epidemiologi harus dilakukan. Nah, ini untuk melihat kecenderungan tren kasus, kemudian membangun sinergi antar layanan, kemudian membangun early warning baik di tingkat kloter maupun sektor, dan juga memperkuat sistem rujukan. Dan setelah armusnah selesai, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana mereka itu upaya tanazul. Jadi pendekatan 5 level prevention ini bisa dilihat di 6 langkah strategi pembinaan jemaah haji ini. Ya, jadi ada pendekatan 5 level prevention. Dan semua ini pola pembinaan ya, ketika di Arab Saudi tentu saja tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu tim promotif preventif. Maka semuanya harus menjadi duta promotif preventif. Bahkan mereka yang berada di layanan umum, baik di ibadah, kemudian di transportasi, di catering, dan sebagainya. Nah, ini merupakan, yang sudah dimiliki oleh Pusat Kesehatan Haji sudah membuat juknis penata laksanaan kardiovaskular bagi jemaah haji di Arab Saudi, diperuntukkan untuk dokter. Kemudian ada poster flyer yang harus disebar, yang harus dibagikan secara masif. Kemudian ada early warning yang kita sampaikan baik kepada TKHI maupun kepada TGC yang ada di sektor. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada gejala-gejala yang menuju ke silent angina. Karena kita lihat tadi bahwa risikonya cukup besar, ada 33% tadi, ya, 33%. Mereka yang tidak punya yang di paparan sebelumnya. Ya, cukup tinggi sehingga kemudian waspada silent angina ini merupakan early warning bagi TKHI bahwa ketika ada lansia yang datang atau dengan faktor risiko diabetes, kemudian tidak ditemukan nyeri dada tapi justru sesak yang lebih menonjol, maka ini dipikirkan bukan hanya mungkin ada kemungkinan bukan masalah di paru-paru, tapi mungkin ada gejala menuju ke silent angina yang mengantar kepada heart attack. Saya kira ini paparan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran.
Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah menyampaikan paparannya. Saya jadi ingat dulu waktu tahun 2017, ketika saya bertugas menjadi dokter kloter, ada satu jemaah saya yang punya penyumbatan di pembuluh darah jantungnya ada 2 titik 90%. Dan kalau beliau turun dari bisolawat, jalan ke haram, itu sampai berhenti 2 kali karena sesak. Tapi alhamdulillah Bapak itu, waktu itu saya anjurkan, Pak, yang penting Arafah. Yang penting Arafah, dan Bapaknya nurut. Alhamdulillah Bapaknya sehat, bisa pulang, dan sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Jadi memang dibutuhkan 5 level prevention tadi untuk mencegah kekambuhan pada jemaah-jemaah kita yang mayoritas memang menderita penyakit kardiovaskular. Baiklah Bapak Ibu semua, masih semangat ya. Kita masih punya 3 pembahas yang sangat luar biasa dan bisa meluangkan waktunya, alhamdulillah, jarang-jarang nih. Yang pertama adalah Dr. Siswanto, MPH-DTM. Pak Siswanto ini adalah Ketua Komite Ahli Kesehatan Haji Nasional. Selain itu, Pak Siswanto adalah Ketua Tim Asistensi dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji 2019. Baiklah, kepada Pak Siswanto, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ines. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala Pusat Kesehatan Haji dan seluruh peserta dan termasuk pembahas. Izinkan saya untuk menyampaikan artinya ada 2 komponen. Pertama adalah melakukan resume terhadap apa tadi yang dipaparkan. Yang kedua adalah mencoba mengerucutkan kira-kira bagaimana perbaikan sistem pelayanan kesehatan haji ke depan. PowerPoint-nya bisa dari sini apa dari sana, Mbak Ines? Dari host, Pak. Dari host ya, silakan dari host. Ya. Dari Pak Imran. Ya baik Pak, sebentar Pak. Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya mungkin ada baiknya sebenarnya kita kembali kepada definisi penyakit kardiovaskuler ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada definisi WHO ya tentang penyakit kardiovaskuler, sebenarnya kalau menurut WHO penyakit kardiovaskuler itu tidak hanya penyakit jantung koroner sebenarnya, tapi termasuk di dalamnya adalah cerebrovaskuler, artinya gangguan stroke itu adalah termasuk di dalam kardiovaskuler sebenarnya. Ya. Kemudian yang lain adalah penyakit jantung rematik dan juga termasuk gangguan pembuluh darah arteri di perifer ya, seperti pada Buerger disease, karena tahun 2019 kemarin kami menemukan Buerger disease jadi seseorang dengan gangren di kakinya, tapi ternyata setelah dicek bukan karena diabetes tapi karena Buerger disease akibat dari konsumsi tobacco atau merokok yang berlebihan. Bapak sekalian, bisa Pak Imran PowerPoint-nya? Kalau nggak bisa dari saya juga bisa sebenarnya. Kalau diizinkan oleh host. Nggak bisa ya? Oh ini, ya. Ya lanjut saja yang slide ketiga, Pak Imran. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, memang kembali pada definisi WHO tadi, sebenarnya memang lebih dari 50% ya. Jadi yang termasuk penyakit jantung, termasuk di dalamnya adalah cerebrovaskuler ya, stroke ya. Jadi cukup besar. Artinya apa? Artinya kalau 2 penyakit ini dikendalikan dengan baik, sebenarnya bisa menurunkan kematian yang signifikan, begitu ya, yang sangat signifikan. Ya, ya lanjut. Terus saja. Nah, ini menarik menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, pola kematian ini adalah 3 tahun terakhir ya, 2017, 2018, 2019 ya, meskipun angka kematian kasar 2019 itu memang lebih tinggi dari 2017 dan 2018. Tetapi yang menarik apa? Bahwa tingkat kematian itu akan melonjak sebenarnya adalah pasca armusna, ya, pasca armusna. Dan ini menjadi penting. Artinya apa? Bahwa meskipun jamaah ini adalah dengan risiko begitu ya, ada morbiditas terkait dengan diabetes, kemudian hipertensi, mungkin jantung dan sebagainya, tetapi faktor kelelahan itu menimbulkan kematian. Ini nampak sekali ya. Jadi setelah pasca armusna itu kematian menjadi melonjak ya. Jadi ini menjadi perhatian kita juga bagaimana cara mengurangi kematian. Jadi tentunya
harapan kita adalah ini bisa melandai, misalnya dengan katakanlah pasca Armusna jamaah yang tua-tua misalnya ya, yang di atas mungkin 60 kemudian punya penyakit kronis itu dijaga supaya tidak terlalu lelah misalnya. Ya, lanjut. Berikutnya, ya. Nah, ini adalah merangkum dari apa yang disampaikan tadi dari sejawat dokter jantung tadi. Jadi sebetulnya kan ini ada promotif, ada preventif. Promotifnya ya tadi tidak merokok, olahraga, diet jantung sehat, mengontrol indeks massa tubuh, kemudian pencegahannya adalah mengontrol tensi, gula darah, mengontrol kolesterol dan sebagainya. Nah inilah yang harus disiapkan pada waktu sebelum pemberangkatan. Jadi di tanah air. Nah, inilah pola ini barangkali yang harus diperkuat ya, harus diperkuat dengan melalui buku kesehatan haji yang dilampiri dengan semacam catatan kohort barangkali ya. Karena saya melihat di buku kesehatan haji itu kecil sehingga tidak mungkin memasukkan misalnya dengan Framingham skor ya atau chart score tadi yang disampaikan oleh sejawat dokter jantung tadi. Ya, terus berikutnya. Ya, lah terus saja ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Imran. Ya, ini barangkali yang penting. Ya, jadi kalau kita lihat ya pelayanan kita dalam dikaitkan dengan sekuensi dan strukturnya begitu, maka ada prahaji kan gitu ya. Kemudian mereka berangkat ada pra-armusna, kemudian armusna dan pasca armusna. Nah, pada waktu sebelum berangkat tentunya peran pembinaan itu sangat penting. Lah, poin saya adalah pada ini bagaimana mempersiapkan jamaah ya melalui buku kesehatan haji tadi, kemudian ada semacam pembinaan secara kohort gitu ya. Lah barangkali ke depan kalau ini ngomong ada Pak Kapus Haji, bisa enggak buku kesehatan haji yang kecil itu yang biasanya digunakan oleh Puskesmas kemudian untuk mengisi, kalau saya lihat itu status kesehatan secara umum ya. Misalnya dilampiri lagi dengan misalnya Framingham chart score ya dia, misalnya begitu. Sehingga nanti akan kelihatan risiko yang tinggi apa. Ya, jadi misalnya itu akan menjadi menarik. Dan di sebelah kiri ini poin saya apa? Sebenarnya adalah sinkronisasi atau koordinasi antara dokter pribadi ya dengan dokter Puskesmas ya. Karena apa? Ini kan gangguan jantung ini biasanya kan spesialis ya, penyakit dalam atau penyakit jantung dan sebagainya. Sehingga ini menjadi penting koordinasi antara dokter Puskesmas yang merupakan evaluator nanti pada waktu pemberangkatan dengan dokter yang merawat. Bahkan kalau boleh saya anjurkan misalnya membawa obat yang dari dokter pribadi itu menjadi penting ya, supaya nanti di Arab Saudi tidak dianggap sebagai kasus baru sehingga nanti obatnya berubah dan sebagainya. Nah, kemudian pada waktu di Arab Saudi sebelum Armusna, lah kita sudah kalau menurut saya ini sudah bagus ya. Jadi ada istilahnya ada TPP ya, kemudian ada TGC, kemudian ada dokter di kloter, kemudian di sektor, kemudian di KKHI. Tetapi barangkali promotif preventifnya yang harus diperkuat ya. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa promotif preventif itu adalah everybody business. Jadi semua jamaah harus tanggung jawab, termasuk struktur kloter ya. Artinya apa? Karom ya, termasuk KPIH, termasuk kiai dan sebagainya ikut bertanggung jawab terhadap promotif preventif. Jadi jangan hanya dibebankan pada TPP. TPP adalah sebagai katakanlah komando focal point. Nah, kemudian pada waktu di Armusna barangkali yang perlu diperkuat adalah fungsi daripada dokter kloter bersama dengan TGC gitu. Karena beberapa dokter kloter mungkin karena baru pertama kali menjadi petugas ya kadang-kadang juga mementingkan tentang ibadahnya. Jadi apapun meskipun di Armusna dokter kloter juga harus bisa memelihara kesehatan dalam satu kloter yang notabene cukup besar, biasanya kan 450 sampai dengan 500. Nah kemudian pasca Armusna, lah ini yang menjadi tadi kematian tinggi tadi, lah itu menurut saya memang harus dikuatin ya penyuluhan ya toh kepada KPIH, kemudian di kloter dan sebagainya supaya jamaah yang tua dan mempunyai penyakit kronis ya, hipertensi, jantung, diabetes itu supaya tidak kelelahan begitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi agak sulit ya karena apa? Biasanya KPIH itu sangat kuat ya, sangat kuat sehingga kalau teman-temannya itu ikut ibadah sunnah ya, misalnya umroh sunnah, nanti yang nggak ikut pasti dia ribut kan gitu ya. Ini menjadi tugas kita ke depan. Gimana supaya bisa dilakukan mitigasi istilahnya. Mungkin yang katakanlah risiko tinggi itu bisa enggak itu tidak ibadah sunnah bersama dengan
rombongannya di KPIH. Sehingga memang peran KPIH itu menjadi kunci. Jangan-jangan di KPIH karena sangat solidnya itu kemudian ada jamaah yang risiko tinggi, kelelahan, akhirnya meninggal. Nah, ini pengalaman yang 2019 kemarin, sampai kita itu mengurangi kematian adalah menggunakan program Tanasul. Artinya yang sembuh dari rumah sakit Arab Saudi dan kemudian layak dipulangkan. Ternyata itu juga bisa mengurangi kematian. Ya, satu slide lagi. Ya, mungkin terakhir. Ya, lanjut Pak Imran. Nah, satu lagi. Nah, ini barangkali yang kalau kita kaitkan dengan 5 level of prevention di dalam kesehatan masyarakat, terus kemudian dikaitkan dengan struktur tadi, maka sebenarnya promotif preventif, di mana preventif itu ada spesifik prevention dengan imunisasi dan sebagainya, termasuk yang pencegahan secara umum. Sekali lagi ini adalah tugas daripada struktur di dalam plotter, termasuk yang termasuk tim pembimbing ibadah. Jadi semata-mata bukan hanya tugas dari TPP. Nah, inilah yang ke depan barangkali harus dikuati, ya. Termasuk seandainya nanti COVID ini masih ada, maka tugas di ini, yang dua ini, promotif kemudian prevention ini harus disertakan dengan protokol COVID-19 misalnya. Ya, ini makanya kita Pak Eka mungkin ke depan juga saya melihat mungkin meskipun sudah melandai, tapi saya yakin COVID-19 itu masih ada. Ya, oleh karena itu ini menjadi penting disiapkan di dalam promotif preventif. Nah, kemudian tugas dokter kloter di samping yang promotif preventif adalah early diagnosis and treatment. Nah, ini kepekaan dari dokter kloter, ya, mana yang harus dirujuk ke KKHI, mana yang harus ditahan di kloter, itu menjadi kunci sebenarnya. Apakah jamaahnya nanti meninggal atau tidak? Kalau dia tidak peka bahwa ini adalah kasus gawat, kemudian ditahan di katakanlah di kloter, itu bisa meninggal itu. Ya, nah, ini menjadi penting, ya. Oleh karena itu kalau boleh saya usul memang tim kesehatan haji ini baik dokter kloter, sektor maupun KHI itu adalah yang biasa terkait dengan kegawat daruratan dan mempunyai feeling yang bagus begitu. Meskipun hasil labnya tidak selengkap pada waktu kita bekerja di rumah sakit. Nah, itu barangkali itu menjadi penting, ya. Nah, kemudian hubungan antara KKHI dengan rumah sakit Arab Saudi itu juga menjadi penting supaya pasien-pasien yang berat memang harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Nah, ini sehingga nanti kalau ini hierarki ini menjadi membangun suatu sistem yang bagus, ya, itu bisa mengurangi kematian. Karena tadi ada urutan risiko yang semakin berat, semakin ke rumah sakit Arab Saudi. Nah, kalau ringan tentunya cukup di dokter kloter. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa merangkum dari apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto atas pembahasannya. Sekarang kita menuju pembahas kedua, yaitu Dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes. Pak Untung ini adalah analis kebijakan ahli utama di Kementerian Kesehatan, dan di tahun 2018, Pak Untung merupakan Ketua Tim Asistensi pada Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Kepada Pak Untung, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ines, yang kami hormati Pak Kapus, Pak Eka, Pak Siswanto, Pak Luki, Pak Nirwan, yang sama-sama ke sana, Pak. Pak Imran, dan kawan-kawan sekalian. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu, sangat menggembirakan pada sore ini. Saya akan membawakan sedikit aja sebetulnya masalah yang kita hadapi bisa di ini kan ya, slide saya. Ya, saya cuman emang ada banyak slide, tapi saya mikir yang pertama saja, yang ya langsung aja Pak di yang pertama. Kemudian, jadi gini, kita mesti sadar bahwa haji ini kan diwajibkan sekali dalam hidup, dan bagi yang mampu ini, saya tadi malam mempelajari beberapa paper yang dibuat oleh orang Arab. Jadi saya bukan, selain itu juga saya cari juga yang orang Indonesia, ya. Sebetulnya agak menarik juga apa yang mereka ungkapkan. Jadi mereka menyadari banget bahwa memang kardiovaskuler ini salah satu
masalah dalam pengobatan mereka. Tapi mereka siap. Jadi Alzheimer apa segala mereka bilang bahwa memang dalam ibadah ini pasti banyak masalahnya dan masalah yang utamanya adalah usia lanjut. Jadi bukan hanya dari Indonesia aja ternyata, dari Prancis juga 80% itu jemaahnya di atas 60 tahun ya. Jadi bukan kita aja jadi yang tua-tua. Karena memang untuk jadi haji itu kan perlu waktu yang lama, uang yang harus dikumpulkan dan biasanya ya baru kalau dia lanjut usia baru bisa. Jadi maksud saya gini, kita janganlah berpikir bahwa oke, nanti tahun depan akan berkurang, nggak mungkin dah udah. Udah pastinya akan ada gitu. Jadi jangan selalu berharap yang tidak mungkin. Yang kedua saya setuju dengan Pak Sis, memang kita selalu juga menganggap kita ini sendiri. Jadi pelayanan haji itu sendiri, bukan merupakan bagian dari pelayanan yang besar. Kita tahu bahwa kardiovaskuler itu masalah yang besar di negara kita, ya. Dan itu ditangani oleh negara. Jadi salah satu program yang besar di P2P itu setahu saya kardiovaskuler. Nah ini nggak pernah digabungin gitu. Tadi benar tuh. Jadi mestinya kita ngomong sama dokternya yang rawat. Kita jangan mohon maaf ya, kalau dokter puskesmas datang terus nanya, Bapak sakit jantung ya? Ya pastinya dia jawabnya, enggak lah, dia taunya ya dokter spesialis ya. Jadi mesti kita pendekatannya memang jangan melihat bahwa ini adalah kejadian pada saat ini. Dia bukan karena haji jadi sakit jantung atau sakit jantung baru naik haji. Enggak gitu. Ini dia sakit jantung karena hidupnya gitu loh ya. Ini yang saya belum lihat nih, yang lihatnya ke sana. Tapi orang-orang Arab melihatnya seperti itu dia bilang. Ini mereka nih dalam hidupnya dia menjadi sakit jantung. Makanya itu kita harus lihat dari awal. Jadi bukan tanggung jawab kita. Nanti kalau kita misalnya tadi, mohon maaf ya, tadi Mbak itu bilang bahwa promosi preventif harus ditingkatkan. Hanya waktu haji saja, ya percuma aja. Ya, mungkin dia nanti pulang meninggal, bisa aja, atau nggak dia nggak siap. Karena emang kalau kita lihat peserta jemaah haji itu umumnya tuh pendidikannya rendah. Nanti habis slide ini saya bisa tunjukin, tapi sebentar ya nanti. Tapi yang penting kita harus sadari itu, keadaan mereka tuh mesti kita benar-benar dalami. Yang kedua kita tahu ibadah haji itu berat. Ada yang pernah ngitung nggak berapa sih kilometer kita jalan kalau kita umroh? Ya. Ini ada yang ngitung, jadi saya mohon maaf, saya 7,5 kilometer loh, jangan main-main, ya. Itu keliling Ka'bah sama dari Sa'i ke ini, itu Sa'i itu udah 7,5 kilometer. Nanti jumroh apa segala 13,5 kilometer. Ada yang itu nggak berapa harus mereka siap? Nah ini yang kita mesti siapkan gitu, jangan kita wah pokoknya kita siapin di jalan ini, tapi kita tidak memberitahukan bahwa jemaah nanti kamu jalan sekian, kamu sanggup nggak? Kalau nggak sanggup kamu mesti latihan. Kalau nggak, kamu mesti istirahat di mana. Kita harus siapkan mereka gitu. Jadi kenyataannya harus mereka lihat. Ada bermalam di Musdalifah apa segala itu nanti dingin lah apa dia mesti ngerasain gitu ya. Udah gitu udaranya panas, kering, kurang tidur, istirahat. Itu mesti disadari. Sehingga mereka tahu bahwa untuk umroh lagi itu cukup sekali aja gitu loh. Ya, mereka tahu capek kan, udah ya jangan ya dan diteruskan tadi benar Bu Ines. Membujuk itu udah benar, tapi itu harus dilakukan pada setiap orang yang menderita. Maka itu benar. Yang ketiga mereka nggak pernah keluar negeri, jadi pasti stresnya besar. Ini harus diperhatikan loh, kejiwaannya ya. Dan sudah terbukti lah, kita lihat banyak yang sakit jiwa. Saya aja tidak, waktu saya kemarin menjadi tim tim aja udah rasa bahwa banyak juga yang sakit jiwa ya. Rupanya memang banyak ya yang sakit jiwa dan pasti sakit jiwa sedang atau ringan itu ada. Dan itu yang mencetuskan juga penyakit jantung kan. Jadi dia akan jantungnya terus bayangin nggak ngerti siapa yang di depannya atau di sampingnya. Dia biasanya tinggal bersama keluarga, sekarang dia sendirian dan lain-lainnya. Itu yang mesti. Kemudian mereka takut dosa. Ini yang juga kita perhatikan. Tadi ada yang dikatakan, waduh nih kalau seluruh rombongannya tadi pasti bilang berangkat, dia pasti berangkat lagi. Ya tentu aja lah. Dia takut dosa, Pak. Dia dibilangin bahwa nanti kalau enggak kamu kurang afdol. Itu udah sama dengan tidak berdosa. Dosa tuh katanya. Yang ngeri lah dia pasti siapa yang nggak mau. Dia bilang udahlah mati di sini nggak apa-apa lah. Teman saya aja yang dokter bedah onkologi itu bilang sama saya,
udah deh tuh, gue nggak apa-apa deh, gue sakit nih, gue mesti berangkat. Tapi kenapa? Lu nanti mati di sana, nggak apa-apa deh, mendingan gue mati. Itu dokter onkologi loh, bedah onkologi. Bayangin dia ngomong begitu. Apalagi yang, mohon maaf ya, ibu-ibu yang lulus cuma SD, ya SD mungkin nggak lulus juga, yang jumlahnya 30-40% dari situ, wah, sudah deh. Jadi kita sadari itu. Jadi memang usaha kita harus lebih daripada apa yang kita ingin, apa namanya, tuliskan atau harus ada pedoman khusus. Saya setuju tadi, pedoman khusus untuk penderita kardiovaskuler itu belum ada ya. Itu mesti ada. Jadi kalau seharusnya mereka dalam kloter sendiri. Kalau saya malah usul mestinya KBIH, ada KBIH jantung gitu ya, misalnya gitu. Jadi semua orang yang jantung tuh ikut situ. Jadi dia tenang juga. Grup dia tuh grup jantung gitu. Dan KBIH-nya memang ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau kita menaruh hanya tanda, kasih merah lah, hijau lah, kuning lah, apa, itu kayaknya susah juga. Ya, karena mereka akan terbawa sama temennya. Ya, ini saya memang benar angka kematian tinggi ya, Prof. Idrus Alwi ini penyakit dalam, saya yakin semua kenal. Beliau ngadain penelitian, saya nggak tahu dia pernah ikut haji nggak ya, sama-sama kita, tapi dia menyatakan bahwa 43% penyebab kematian itu akibat jantung. Cuman dia menyatakan setelah dia melihat 2 tahun, setelah melihat bahwa promosi kesehatan itu ditingkatkan, jadi berarti ada tim TPP itu jalan, itu ada perubahan. Jadi berarti bukan sia-sia, itu penting tuh. Jadi kita lihat bahwa tidak sia-sia, angka kematian dibuktikan bahwa itu menurun. Nah ini tinggal kita jalankan aja terus menurut saya. Tapi memang ada pendekatan-pendekatan baru. Tadi saya setuju dengan kita lihat COVID sekarang. Kita lihat mana yang bahaya ya. Kita tahu bahwa kardiovaskuler itu kalau komorbidnya hipertensi katanya lebih tinggi kematiannya. Jadi itu yang kita deketin, Pak. DM oke, tapi DM nggak setinggi hipertensi. Hipertensi ini yang paling tinggi. Saya rasa itu ya. Lanjut coba yang kita cuma mau lihatnya ini untuk buktikan. Ini untuk membuktikan bahwa memang peserta ini tahun 2017 saya ambil datanya, mohon maaf. Cuma hampir sama lah. Kita lihat aja di sini tentang usianya, usianya lumayan banyak ya, Mas. Tapi masih ya pokoknya di atas 50-an lah ya. Kemudian lebih banyak wanita daripada laki-laki, tapi yang penting yang lanjut. Ini juga penting. Nah, ini nih yang pendidikannya nih ya. Pendidikan SD loh paling banyak, kemudian ya SMA ya, terus SMP, tapi ya rata-rata itu. Nah, kita harus bagaimana mencoba masuk ke daya tangkap mereka terhadap keilmuan gitu ya. Promotif preventif tuh nggak bisa, misalnya dikasih buku aja jalan juga mungkin nggak bisa. Harus ada orang yang ngomong. Atau mesti ada, ya seperti di COVID ini ya, terus terang aja kan disebut social distancing ya. Saya kebetulan beberapa hari ini di rumah sakit terus, ya, bukan sakit tapi alhamdulillah, tapi saya mengamati manajemen rumah sakit. Itu memang benar, di depan di screening, semuanya pakai masker, pakai apa. Tapi pas mereka masuk ke rumah sakit, sudah bebas dari screeningnya, itu duduk berdua-duaan, walaupun bangkunya udah disilang-silang gitu ya. Terus dia bilang, ini kan istri saya Pak, maksud saya mau duduk jauh-jauh kan. Jadi pengertian maksud saya untuk social distancing itu susah. Jadi maksud saya ditulis pun gede, besar, ada silangnya juga, itu tidak dijalankan gitu ya. Jadi kita mesti ada kayak polisinya memang menyatakan bahwa kamu nggak boleh nih. Jadi memang harus ada yang berani mengatakan kalau dia mau umroh sampai 7 kali ya mesti waktu ke 3 kalinya atau ke 4 kalinya udah langsung jangan, kamu nanti nggak boleh. Mesti ada yang begitu baru bisa dikatakan. Jadi kerjasama dengan ya yang Kemenak itu harus lebih baik. Itu aja yang saya berikan. Terima kasih. Tunggu. Lanjut coba. Kayaknya sih nggak banyak ya. Nah ini ada kematian, saya rasa waktu mana tadi udah disampaikan oleh Pak Pak Siswanto. Lanjut. Ini lanjut aja. Jadi tadi udah ya. Jadi jemaah harus paham kemampuannya, ini yang penting. Dia mesti tahu. Nah itu dokter pribadinya bisa kasih tahu kamu kemampuannya apa, karena yang paling kenal dia ya. Saya agak sanksi terus terang kalau kita meminta dokter puskesmas untuk
melihat ke jemaah, dia pasti ada bohong ya. COVID aja banyak yang bohong, apalagi kalau mau naik haji ya. Jadi kita agak tidak jujur lah, bukan saya bilang bohong, nanti bohong salah lagi. Ya, terus kemudian kalau bisa memang dilarang. Kalau di negara Inggris dia lihat memang ini udah tidak bisa berangkat ya tidak berangkat ya. Penyakit jantung pada stadium tertentu dan itu tidak bisa dilanggar gitu. Atau masuk kelompok tertentu yang pengawasannya ketat, itu yang tadi saya bilang kalau bisa ada KPI. Kalau kita bikin kloter satu juga kayaknya sulit ya. Kemudian kalau bisa didampingi oleh keluarga yang sehat untuk mengurusnya, atau ya tadi ada pedomannya yang diindikan. Promosi preventif tadi sama aja semua. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung atas pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, dalam webinar kali ini telah bergabung juga bersama kita rekan-rekan dari Tabung Haji Malaysia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahas nomor 3, mari kita sama-sama dengarkan dulu kisah dari teman-teman di Malaysia tentang penyakit kardiovaskuler pada jemaah haji di sana. Dr. Hairul, kepada Dr. Hairul dari Tabung Haji, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di Indonesia ada kedengaran? Jelas? Kedengaran. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ines sebagai pengacara pada hari ini, dan juga saya hormati Dr. Haji Indonesia, Tabung Haji Malaysia sebagai pengurus kesihatan, berurusan kesihatan jemaah haji dan juga para petugas haji. Sedikit unik tentang Malaysia di Kementerian yang mengepalai kesihatan jemaah haji. Sebaliknya, kesihatan jemaah haji adalah menjadi tanggungjawab lembaga tabung haji, salah satu organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan, bukan urusan-urusi seseorang jemaah haji Malaysia. Jika kita lihat misi tabung haji adalah untuk menyediakan dan menyelaras semua perkhidmatan yang diperlukan bagi membolehkan umat Islam Malaysia menunaikan fardu haji dengan sempurna, selamat dan kos yang efektif. Jadi kita ada 3 komponen dekat situ, sempurna, selamat, kos efektif. Maka katanya ketiga-tiga konsep istitoah ada di situ ya Pak Eka. Dari segi kesempurnaan, melibatkan keselamatan, melibatkan kesihatan dan juga kewangan. Jadi selaras dengan apa yang terjadi pada tahun ini, mana kita agak sedih, bukan kata Malaysia sahaja, Indonesia juga mengambil keputusan yang orang kata, dikatakan terbaik demi kemaslahatan, demi kesejahteraan dan juga kesihatan jemaah haji dengan menangguhkan ibadah haji pada tahun ini. Okey, sedikit maklumat tentang kesihatan jemaah haji ataupun kesihatan perkembangan kesihatan jemaah haji kita. Jika kita lihat istitoah kesihatan merupakan komponen yang penting, malah di peringkat tabung haji kita memuzakarahkan dan memfatwakan kita panggil istitoah kesihatan ni, supaya benda ni, perkara ini tidak diambil mudah, tidak dipandang ringan dan tidak dipandang enteng oleh jemaah haji maupun petugas haji. Jadi untuk tahun 2019 kita mendefinisikan melalui muzakarah haji peringkat kebangsaan kali ke-36 pada bulan November 2019, tak kala tamatnya operasi haji tahun lepas, kita memuzakarahkan kembali istitoah dalam konsep kesihatan, di mana istitoah kita menjenamakan istitoah itu berkaitan bukan sahaja dengan kesihatan, malah juga jasmani. Maksud jasmani di sini, kalau kesihatan jika kita lihat dalam
dalam konteks kesihatan semata-mata jika seseorang itu ada sakit maupun tiada sakit. Tetapi jasmani tidak bererti seseorang ada sakit. Mungkin sifat fizikalnya menyebabkan dia mempunyai limitasi untuk melakukan ibadah haji. Jadi atas sebab tersebut, kedua-dua komponen kesihatan, sakit maupun tidak sakit, dan juga jasmani, kesempurnaan sifat fizikal, mental, dijadikan sebagai komponen istitaah kesihatan. Dan atas sebab tersebut juga, kita telah pun memurnikan garis panduan pemeriksaan kesihatan kepada jemaah haji kita. Jika sebelum ni kita hanya memeriksa fizikal, ujian-ujian darah, ujian-ujian radiologi untuk menjadikan kita bukti bahawa jemaah haji ini layak ataupun tidak layak dari segi kesihatan untuk menunaikan haji, malah tahun ini kita menambah satu lagi ujian jasmani, iaitu ujian Modified Vital Index, di mana kita hendak lihat bagaimana activity of daily living jemaah haji tersebut. Jemaah haji mungkin sihat, tetapi dia tidak mempunyai keupayaan untuk mengurus diri. Dia mungkin ada kebergantungan kepada alat-alatan, kebergantungan kepada wheelchair ataupun kebergantungan kepada individu lain, akan menyebabkan komponen ini adalah komponen tidak layak ataupun tidak memenuhi konsep istitaah kesihatan dalam menunaikan ibadah haji. Dan perkara ini juga kita telah beri kesedaran, kita telah beri pendedahan, makluman kepada bakal-bakal haji melalui beberapa siri-siri kursus kesihatan supaya jemaah haji bersedia. Bukan saja bersedia dari segi kena ada kandungan gula yang baik, tekanan darah yang baik, jantung yang baik, malah kena ada juga tahap fizikal yang mampu untuk membuat jemaah haji itu boleh sempurna ibadah hajinya. Sebab kita tak nak jantung yang baik tetapi lututnya tidak baik untuk berjalan, maka dia pun tidak boleh menyempurnakan ibadah haji dengan baik. Sedikit statistik saya kongsikan berkenaan dengan kesihatan jemaah haji tahun lepas 1440 Hijrah ataupun 2019 Masihi. Daripada 31,000 kota jemaah haji Malaysia, kita mempunyai kehadiran lebih kurang 70,000 jemaah haji ke pesakit luar. Dengan kehadiran pesakit dalam iaitu ke pusat rawatan tabung haji lebih kurang 1,000 orang dan 130 orang jemaah haji kita dirujuk ke Hospital Arab untuk susulan ataupun perawatan yang lebih lanjut. Dan seperti yang kita maklum, rata-rata jemaah haji di serantau kita adalah jemaah haji yang lanjut usia. Begitu juga dengan Malaysia, lebih kurang 40% adalah yang berumur lebih daripada 60 tahun. Maka golongan-golongan ini yang menjadi punca ataupun yang menjadi statistik yang tinggi di kalangan kehadiran pesakit luar, pesakit dalam dan juga yang dimasukkan ke Hospital Arab. Dan daripada statistik kami untuk tahun lepas, jika kita lihat untuk Malaysia bukan kardiovaskular yang menjadi keutamaan. Yang menjadi keutamaan sebab pesakit luar adalah respiratory. Kardiovaskular kami hanya lebih kurang 3.8% sahaja kehadiran ke pesakit luar, iaitu klinik-klinik mata. Majoritinya 40% lebih adalah disebabkan oleh respiratory seperti batuk, selesema dan juga sakit-sakit kak. Begitu juga dengan pesakit dalam. Pesakit dalam masih lagi diungguli oleh respiratory, baru diikuti oleh penyakit kardiovaskular. Lebih kurang 10% penyakit kardiovaskular yang dimasukkan ke pesakit dalam hospital tabung haji. Kalau kita lihat juga tahun sebelumnya ramai 24 orang, di mana tahun sebelumnya adalah 42 orang, lebih kurang separuh daripadanya. Maka kita punya awareness, kesedaran kepada jemaah haji termasuk sistem pemeriksaan kesihatan yang ketat telah memberi impak yang tinggi kepada tahap kesihatan jemaah haji Malaysia. Begitu juga dengan jemaah haji yang pulang lambat ataupun yang pulang selepas tamatnya operasi haji tanah suci pun berkurang.
hanya 2 orang saja yang masih tinggal di Tanah Suci setelah tamatnya operasi haji Tanah Suci pada tahun lepas. Namun 6 orang tidak dapat berwukuf. Ini agak tinggi jika dibanding dengan tahun-tahun berikutnya. Tahun lepas 6 orang tidak dapat berwukuf kerana masih memerlukan rawatan, diintubasi dan juga perlu berada dalam kawalan, tidak boleh di-discharge lagi oleh pihak Hospital Arab Saudi. Selain daripada itu, saya rasa itu saja maklumat penting berkenaan dengan kesihatan jemaah haji. Banyak perkara yang tidak dapat kita langsungkan pada tahun ini akibat penularan wabak COVID-19. Banyak perkara yang tertangguh, terutama sekali dalam bidang kesihatan. Banyak jemaah haji kita masih belum melangsungkan pemeriksaan kesihatan akibat daripada arahan kerajaan yang mengenakan perintah kawalan pergerakan dalam negara Malaysia. Jadi perintah kawalan pergerakan dalam usaha untuk membendung wabak COVID-19, di samping Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menumpukan proses perawatan COVID-19, maka pemeriksaan kesihatan untuk jemaah haji ditangguhkan buat waktu sehinggalah 2-3 hari lepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Malaysia telah mengumumkan dan kerajaan telah membuat keputusan demi kebaikan semua jemaah haji Malaysia tidak akan dihantar ataupun haji ditangguhkan pada tahun ini. Walaupun agak sedih kita tidak dapat menunaikan haji pada tahun ini, tapi saya yakin keputusan kerajaan Malaysia dan begitu juga dengan Indonesia, saya yakin keputusan itu adalah keputusan yang telah difikirkan panjang dengan pelbagai pihak untuk kebaikan, kesejahteraan dan juga kesihatan jemaah haji dan juga para petugas haji. Dan kita harapkan ada hikmah yang lebih baik. Semoga apa yang jadi pada tahun ini boleh memberi impak yang lebih baik kepada kita dari segi persediaan, dari segi komitmen, azam untuk kita terus menyantuni bakal-bakal jemaah haji untuk musim haji yang akan datang, insya-Allah. Saya rasa itu saja daripada pihak kami untuk dikongsikan pada petang ini. Baik, terima kasih Dr. Jika ada persoalan. Ada apa-apa persoalan? Ini silakan lanjut. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hairul yang sudah menyampaikan. Jadi kayaknya memang banyak ya persamaan antara Malaysia sama Indonesia. Yang pertama adalah sama-sama menunda keberangkatan untuk tahun ini untuk keselamatan dan kesehatan jemaah tentunya. Terus sama-sama menerapkan istiqoah kesehatan. Sama macam saya cakap sama Pak Eka, Indonesia dan Malaysia sama saja saya rasa. Kita punya hati, kita punya jiwa sama. Saya rasa Indonesia, gurau saja petang-petang, saya rasa Indonesia dan Malaysia hanya akan bergaduh untuk 2 benda, bola sepak dan bulu tangkis. Selain daripada itu, kita semua sama. Harap begitu. Sedikit gurauan di petang-petang ini. Minta maaf. Iya, baik, terima kasih Pak Hairul. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahas kita yang terakhir, yaitu Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Dr. Nirwan ini sudah beberapa kali juga berpengalaman menjadi petugas di tahun 2017 dan 2018. Kepada Dr. Nirwan, waktu dan tempat, disilakan. Terima kasih, Dr. Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kapus, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Untung, Pak Sis. Saya membahas tidak pakai slide seperti Pak Sis dan Pak Untung. Mudah-mudahan ini bisa menambah beberapa catatan. Tadi materi sudah sangat lengkap ya, mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapus, Dr. Meti, dan Pak Imran. Kemudian juga sudah dibahas sama Pak Sis dan Pak Untung. Nah, saya lebih ke arah kepada petugas di waktu penugasan di
mulai dari membawa jemaah sampai kepada tanah sucinya. Mungkin yang perlu menjadi catatan itu adalah kepada teman-teman yang akan bertugas. Saya melihat bahwa yang paling dekat dengan jemaah kita itu adalah teman-teman di kloter TKHI. Saya melihat bahwa dari awal calon jemaah haji kita ini sudah di mapping, karena memang dari data-data yang disampaikan dari tahun ke tahun tetap bahwa tidak terlalu banyak perubahan, bahwa jemaah kita angka restinya sangat tinggi. Nah, dari awal teman-teman mestinya sudah mapping, sudah tahu, sudah mengenali jemaahnya. Mulai dari akan bergabung di embarkasi, di pesawat, dan sampai pada teman-teman di tanah suci. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan juga bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi kita mesti menyiapkan fisik jemaah supaya jemaah haji kita bisa melaksanakan hajinya dengan optimal. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa jemaah haji mesti kita kasih tahu haji itu adalah umroh. Jangan kesibukan pada pas waktu datang sibuk bolak-balik umroh, pas waktu wukufnya malah keadaan sudah drop. Jadi hal yang sangat penting kita sampaikan kepada jemaah kita adalah bahwa haji itu adalah ibadah fisik dan haji itu adalah wukuf. Nah, kemudian juga catatan saya adalah bahwa sebagai petugas kita mesti meyakini dan mesti menjiwai bahwa apa yang sudah kita dapatkan selama pelatihan SAHI gitu ya, sigap, handal, inovatif, amanah, dan ini tidak hanya sekedar diucapkan gitu. Nah, jangan sampai nanti sesampai di sana hal-hal yang menjadi tanda-tanda vital pasien itu cuma kita tulis di atas kertas, tekanan darah seragam semuanya 120 per 80. Nadi seragam semua 80 kali per menit. Tapi benar-benar kita sudah tahu bahwa jemaah A mesti saya cek tekanan darah dan nadinya. Karena dari tanda-tanda vital itu kita sudah dapat gambaran kondisi jemaah kita. Jadi kalau kita aware dengan jemaah kita, tidak ada lagi namanya akan ada laporan, ini tiba-tiba jemaahnya meninggal. Ini tadi tiba-tiba setelah makan jemaahnya meninggal. Tidak, karena kita sudah tahu bahwa jemaah-jemaah ini berpotensi ada masalah gangguan kardiovaskulernya. Jadi penguasaan jemaah dengan tanda-tanda vital ini memang sudah sudah kita jiwai bahwa ini jemaah ini nanti akan berpotensi bermasalah. Dari awal kita sudah memberikan catatan pada jemaah itu. Kemudian lagi adalah kemampuan kita sebagai petugas adalah berkolaborasi dengan petugas lain, baik dengan petugas yang non kesehatan, kemudian karhu dan karomnya, bahwa meyakinkan kepada jemaah kalau ada apa-apa jangan sampai nanti jemaahnya teman-teman di sekitar jemaah tidak tahu. Umpamanya biasanya mesti makan, ternyata nggak makan dibiarin gitu. Ternyata sudah bermasalah pada jemaah ini. Jadi bahasan saya lebih kepada hal-hal teknis kepada petugas, bahwa petugas itu mulai dari keberangkatannya, selama perjalanannya sampai di sana memang mesti dekat dengan jemaah dan tahu kondisi jemaahnya, dan meyakini bahwa tanda-tanda vital itu memang memberikan informasi yang sangat vital kepada kita sebagai petugas kesehatan. Kalau hal-hal yang lain tadi, masalah keilmuan, masalah kebijakan, semua sudah sangat lengkap, saya pikir di materi-materi terdahulu. Dan saya juga sangat apresiasi pada pertemuan kali ini ada sejawat kita dari Tabung Haji Malaysia, Dr. Khairul. Terima kasih atas sharingnya, dan ini menjadi hal yang sangat menarik bagi kami, sehingga nanti kita bisa menyiapkan jemaah kita juga, sehingga nanti jemaah hajinya bisa melaksanakan ibadah haji dengan optimal. Demikian, mungkin nggak sampai 5 menit Mbak Ines. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nirwan. Baiklah Bapak Ibu, ya tadi ceritanya jadi Pak Nirwan karena waktu kita sangat terbatas, saya bilang ke Dr. Nirwan, Dok, 5 menit ya, jangan lama-lama gitu. Alhamdulillah.
Ya udah, baiklah Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dulu ya Pak ya, sambil menunggu video. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Eka dari Pak Erison. Pertanyaannya, kalau misalkan seperti tadi kan di kesimpulan Bapak sudah ada perlunya anjuran kegiatan yang bisa dilakukan oleh jemaah haji dengan penyakit kardiovaskular. Nah, apakah dengan adanya anjuran itu berarti kita membatasi, bukannya itu berarti membatasi aktivitas ibadah dari jemaah haji itu? Silahkan Pak Eka, langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya, itu sangat bagus ya. Begini, memang persoalan kesehatan haji ini erat banget ditanya dengan prosesi ibadah. Itu erat sekali. Komunikasi kita memang harus benar-benar piawai di sini. Karena kalau tidak, itu bisa saja dibilang kesehatan itu anti sunnah. Saya sendiri pernah, mungkin Pak Untung waktu itu beliau masih menjabat sebagai sekjen, itu dilaporin. Itu Pak Eka katanya anti sunnah. Padahal bukan itu. Untung saja saya bersyukur kepada Bapak Untung, orang yang sangat objektif, tidak subjektif. Beliau melihat dan menelaah lagi bahwa yang dimaksud kita itu bukan mencegah ibadah itu, bukan. Tapi bagaimana kita mengelolanya. Kalau kita lagi capek, misalnya sunnah, jangan dipaksakan. Cari yang wajib-wajibnya. Nah ini nggak bisa, memang kita nggak bisa menghindari. Memang pasti ada batasan-batasan bagi jamaah-jamaah haji yang memiliki keterbatasan itu gitu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita, sehingga di dalam dakwah kesehatan haji, terus pendekatan-pendekatan yang tadi juga Pak Siswanto sudah bicara bahwa prevention is the business for all, atau bisnis semuanya, itu juga harus kita geser persoalan ini ke KBIH atau ke jamaah haji itu sendiri. 2016, saya ingat sekali, saya teringat di tahun 2016, waktu pertama kali Kementerian Kesehatan memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan Saudi waktu itu, saya diminta paparan bagaimana sistem kesehatan haji. Di situ ada satu kesimpulan yang saya ingat, saya sampaikan waktu itu, kami bersama-sama menyampaikan bahwa belum sinkronnya pengetahuan, sikap, dan perilaku jamaah haji Indonesia antara ibadah yang dilakukannya dengan kondisi kesehatan yang ada. Nah ini belum sinkron. Misalnya orang asma, ada sakit asma, ya dia harus bisa menjaga dari debu, dari kelelahan, dari faktor-faktor lainnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah memang ada batasan, ya pasti akan ada batasan, tetapi mengemasnya ini loh yang perlu. Dengan saintifik, tentu, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Siswanto, ada kohort, kalau Pak Siswanto meminta ada suatu kohort, nah ini harus kita timbangkan lagi nih, harus kita pikir strateginya gimana membuat kohort ini, bukunya. Kemudian dari Pak Untung ya sampaikan suatu pola manasik tertentu, jadi seperti itu. Nah ini jadi tantangan kita, karena kalau orang yang ada masalah penyakit disamakan dengan yang tidak, udah pasti banyak sekali yang berjatuhan di situ. Nah ini yang memang jadi saya juga terus terang banyak sekali dari teman-teman kesehatan, ada juga yang protes, antara lain begini, yang cuci darah bisa berangkat Pak Eka, kan itu stabil gitu. Itu contoh ya. Saya bilang iya bisa. Bahkan mohon maaf Pak Siswanto, Pak Untung, saya berkelakar dengan kawan-kawan. Jangankan yang cuci darah, yang koma juga bisa berangkat. Asal mendaratnya itu di samping Masjidil Haram, saya bilang gitu Pak Sis atau Pak Untung. Jadi inilah pola yang harus kita sampaikan, di sana panas dan sebagainya. Saya ingin betul kita di kesehatan ini harus kompak dalam melihat situasi dan kondisi bahwa jamaah kita itu berhaji di negara lain gitu. Bukan berhaji di Ciamis atau di Bogor atau di Tegal, no problem deh, pasti deh.
akan lebih mudah kita ininya dengan situasi sosial lingkungan dan sebagainya. Nah ini memang tadi beberapa hal yang saya catat di sini. Pak Sis bilang kelelahan pasca Armusda juga menyebabkan banyak kematian. Ya, tentu juga persepsi dari KBIH ini perlu dianukan nih. Pak Nirwan tuh tahu betul itu gimana kita kemarin bisa sampai bisa dipolitisasi. Ini katanya Pak Nirwan, Pak Eka tuh anti sunnah lah, ya Allah ya Rasulullah. Saya ini kiai bukan, mana berani begitu. Nah inilah Bapak Ibu tantangan kita, makanya ke dalam ini kalau bisa kita terus urun rebuk, membuat suatu paket di mana akhirnya paket itu tak terbantahkan lagi bahwa memang harus ada suatu pengaturan ini tidak bisa kesehatan sendirian, harus didukung oleh yang lainnya. Itu aja dari saya, mohon maaf ya jawabannya seperti itu. Terima kasih Pak Eka. Kita lanjut. Ini moderatornya kok lemes banget ya, udah ngantuk ya, kayaknya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Ini semangat. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini sebenarnya terkait tentang pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan ketika setelah keputusan haji ditunda ini, Pak. Mungkin Pak Eka atau Pak Imran bisa menjawab, termasuk vaksinasi dan apakah ada perubahan juga untuk pengisian Siskohatkesnya. Kepada Pak Eka atau Pak Imran, silahkan. Oh, Pak Imran. Oh. Baik, saya kira Pak Imran ya. Ya, Pak Imran lah, masa Kapus terus yang ngomong, Pak Imran. Jadi, baik, terima kasih Pak Kapus. Jadi terkait dengan vaksinasi ya. Oke. Terkait dengan vaksinasi bagi jemaah haji tetap dilaksanakan dan kita sudah mengimbau ini kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota untuk tetap memanggil jemaah haji yang belum melakukan vaksinasi agar divaksinasi. Mengapa? Karena vaksinasi itu penting. Penting satu buat pengurusan visa, yang kedua berikutnya vaksinasi itu juga bisa dipergunakan jika mereka ingin umroh misalnya di tahun depan apabila kemudian Arab Saudi membuka pintu untuk umroh, tapi haji masih ditutup misalnya seperti itu atau dengan pembatasan tertentu. Jadi vaksinasi tetap diberikan kepada seluruh jemaah haji dan ini diinput ke dalam sistem, sehingga ketika kemudian ada pemanggilan jemaah untuk pengurusan berkas, pengurusan visa ini karena harus salah satu syaratnya adalah melampirkan tanda sudah divaksin. Kemudian tentu saja juga kami sampaikan kepada dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi kepada jemaah agar memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya, tidak terjadi kerumunan massa, tidak terjadi penumpukan massa dan bisa dilaksanakan secara bertahap ataupun bergelombang. Kira itu terkait dengan vaksin. Baik, terima kasih Pak Imran. Tadi tentang yang Siskohatkes bagaimana? Apakah input atau memasukkan data-data secara Siskohatkesnya juga masih sama atau ada perubahan? Ya, masih sama. Jadi semua kegiatan pembinaan, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, semuanya diinput ke dalam Siskohatkes. Dan ini sudah kebijakan sejak lama bahwa dari awal bahwa semua jemaah haji dapat melakukan pemeriksaan di mana mereka berdomisili. Jadi tidak mesti harus ke tempat mereka di mana mendaftar dahulu. Jadi bisa saja di mana mereka berdomisili di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Dan karena sistem kita, Siskohatkes kita itu sudah bisa diakses oleh semua dinas kesehatan, semua pihak yang memiliki akses ke sana, ke Siskohatkes, maka tentu saja proses inputnya itu tidak akan mengalami masalah bagi dinas kesehatan terkait yang ingin berkoordinasi terkait dengan jemaahnya yang berdomisili di tempat lain. Jadi tetap dilakukan input ke dalam Siskohatkes dan jemaah melakukan pengusahaan pembinaan vaksinasi di mana mereka berdomisili. Ya.
Baik, terima kasih Pak Imran. Ini ada ketiga, sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi lebih ke sharing pengalaman dari Dr. Ratmi. Jadi di tahun 2019 ini, Dr. Ratmi masuk pembinaan ke 3 KBIH yang di daerah. Dan Alhamdulillah dengan seperti itu, edukasi-edukasi dari tim kesehatan lebih mudah masuk dan ada kepercayaan di situ. Ini mungkin terkait dengan yang tadi statementnya dari Pak Siswanto ya, bahwa peran KBIH ini sangat penting dalam hal pembinaan untuk penyakit kardiovaskular ini. Pak Siswanto mungkin bisa memberi tanggapan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi intinya kan begini, di dalam kloter kita itu kan ada yang masuk KBIH, tapi juga ada yang tidak masuk kan begitu. Oleh karena itu dalam perspektif ini sebenarnya karena KBIH itu kan sesuatu yang tidak bisa, artinya pasti ada gitu, artinya sesuatu yang pasti ada. Itu barangkali harus dilakukan kolaborasi. Karena apa? Karena biasanya di KBIH itu dia kadang-kadang ada yang membawa dokter sendiri, dan dokternya kadang-kadang canggih-canggih, kadang-kadang yang dibawa itu dokter spesialis. Nah itu harus didaya gunakan. Itulah tadi saya katakan bahwa pada waktu pembinaan sebelum berangkat ke Tanah Suci, maka komunikasi antara dokter puskesmas dengan dokter pribadi ya. Biasanya dokter pribadi itu kalau orang sakit jantung pasti spesialis ya. Terlepas spesialis penyakit dalam atau spesialis jantung itu harus dibangun kan gitu. Nah, yang saya maksud dengan tadi pendekatan kohort itu maksudnya adalah begini. Catatan yang di dalam buku kecil itu enggak tahun ke depan diubah atau gimana atau dilampirkan harus bersifat serial gitu loh. Serial jadi artinya ada follow up-nya. Nah, kemudian kalau itu maunya Framingham chart misalnya mau dimasukkan situ ya, sehingga ada ternyata skornya jadi pembagus ya. Lah ini berarti terus kemudian lah itulah berarti pembinaan beraksi lah. Harus dibikin semacam begitu sehingga nampak ya. Jadi artinya pembinaan sebelum berangkat katakanlah itu setahun itu ternyata jamaah kita semakin sehat lah. Itu harus ada cara menilainya dalam bentuk skor atau apa. Memang nggak suka kalau dalam umum, tapi tiap-tiap penyakit biasanya punya skor itu. Misalnya kalau jantung Framingham score kan, dan seterusnya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Siswanto. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mutiara Nilamsari untuk Pak Eka. Tentang penggunaan masker, Pak. Mungkin jadi di mana saja jemaah harus menggunakan masker, karena di saat pakai ihram ada beberapa ustadz yang melarang pakai, terutama bagi jemaah wanita. Ini sih sebenarnya di pusat kesehatan haji sudah bekerja sama dengan MUI, mungkin Bapak bisa cerita tentang itu. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih. Mengenai masker, kemudian kerjasama dengan MUI. Mohon maaf ya, ini Dokter Ines lah yang nyeritain, Dokter Ines yang tahu dari awal supaya bisa. Ya, jangan hapus terus. Dokter Ines. Baiklah, izin Pak Eka. Jadi sebenarnya di tahun sejak 2019 itu kita sudah berdiskusi dan mengadakan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia untuk membicarakan tentang masker ini dan meminta tolong supaya Majelis Ulama bisa mengeluarkan statement entah fatwa atau apapun tentang penggunaan masker pada jemaah haji. Sampai saat ini masih digodok, jadi nanti insya Allah akan segera keluar. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu hasilnya, insya Allah hasilnya tidak mengecewakan dan bisa digunakan oleh teman-teman petugas ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti yang Dr. Mutiara Nilamsari tadi ceritakan. Saya rasa begitu cukup ya Pak Eka ya? Ya. Intinya, insya Allah itu boleh diperbolehkan masker. Walaupun terjadi bukan perdebatan ya, komunikasi terus. Saat itu saya ngomong terakhir pada saat mereka lagi pada diskusi banyak seperti fatwa istitoah juga itu keras dulu, istitoah kesehatan kalau ingat teman-teman. Terus safari wukuf itu juga keras. Artinya kita nyampein argumen-argumen kita kepada ulama, akhirnya mereka juga setuju.
Mengenai masker, saya kira ya lihat aja kalau COVID semua juga pakai masker. Ulama mana yang nggak pakai masker? Menteri Agama juga pakai gitu. Apalagi kalau jadi berangkat nanti pasti masker. Jadi gini, memang ada pendapat yang menyatakan perempuan nggak boleh pakai masker. Tapi ada pendapat lain juga yang menyatakan boleh dengan beberapa pertimbangan. Oleh sebab itu kita harus tetap minta kepada MUI. Saya udah nyuratin tuh terakhir bulan Januari kalau nggak salah. Saya minta lagi tolong diangkat lagi ini, katakan iya atau tidak. Kalau misalnya MUI bilang tidak boleh pakai masker, waktu itu saya ngomong begitu, mohon izin Pak Untung, Pak Sis, saya bicara di depan MUI, saya bilang begini, seandainya MUI melarang jamaah haji nggak pakai masker, melarang pakai masker, maka saya juga akan ikut Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau jadi sakit, ya itu sakit tanggung bareng-bareng, saya gituin. Terus mereka bilang, oh jangan gitu Pak Eka, entar dulu nih, masih kita diskusiin, ya memang masih bisa kan. Nah itulah, jadi insya Allah, yakinlah, ini kan ada faedahnya gitu pakai masker ini. Faedah yang kita lihat. Gitu, ya, jadi kira-kira gitu jawabannya. Belum final, tapi kita harus sepakat, semua yang hadir di sini, Pusat Kesehatan Haji terutama nanti kawan-kawan semua, kita yang melit ini dengan seluruh elemen masyarakat, dari Perdoki, AKHI, forum, semua, minta kalau perlu membuat suatu, bukan petisi ya, suatu masukan ke majelis bahwa ini penting dengan berbagai macam pertimbangan. Ya itu ya. Kalau dari saya itu informasinya, saya optimis bisa insya Allah bisa. Kalau nggak bisa tetap kita pasang aja masker. Kalau nggak bisa tetap. Nggak bercanda, saya bercanda nggak. Maksudnya yakin saya akan ada pendapat ulama memberikan kita manfaat. Makasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah di jam 14.54. Waktunya sudah hampir di penghujung acara. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti video ini akan ditampilkan di YouTube, dan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin bertanya, masih bisa masuk di kolom komentarnya untuk bertanya. Sebelum kita tutup, saya mohon pembicara dan narasumber memberikan sedikit pesan untuk para peserta. Dimulai dari Pak Eka, mungkin mau ngasih lagi atau langsung? Saya cuma bilang gini, kasihan teman-teman Pak Untung, Pak Sis, ternyata YouTube ini nggak semuanya bisa mengakses, peserta 2.500. Nah, minggu depan Pak Luki kita adain lagi, mungkin peserta bisa sampai 3.000 kali ya. Apalagi kalau disiapkan sertifikat bisa sampai 15.000. Betul. Nah itu gimana itu? Jadi harus kalau bisa nanti IT-nya lebih bagus lagi. Ya. Insya Allah deh ya. Peminatnya luar biasa ini Pak Kabus. Jadi ya, mungkin Pak, harus dicari artinya IT-nya yang bisa eligible itu, menampung. Ya saya kira itu aja. Mudah-mudahan sih lebih bagus lagi Insya Allah. Ya baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Sekarang ke Dr. Meti. Silakan. Ya. Silakan Dr. Meti. Tampaknya ada problem jaringan. Langsung ke Pak Imran dulu ya. Silakan Pak Imran. Ya, terima kasih. Jadi insya Allah minggu depan untuk acara-acara seperti ini kita akan lebih perbaiki lagi untuk link terkait dengan YouTube. Memang hari ini ada kendala. Sebenarnya di YouTube studionya sudah ada, cuma memang ada error ketika Zoom dengan link ke YouTube itu ada gangguan. Tapi materi dan video ini nanti akan kami sebarkan melalui grup chat grup WA yang ada, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi ke depan dan bisa lebih baik lagi, dan mungkin bisa menghadirkan narasumber yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Imran. Sekarang kita ke Pak Siswanto. Silakan Pak Siswanto. Terima kasih Mbak Ines. Saya kira ada 3 hal tadi kalau kita lihat dari diskusi tadi. Mungkin pertama adalah bahwa meskipun kita sudah bagus ya artinya dalam promotif preventif dengan adanya TPP, barangkali ke depan fungsi TPP ini, atau bukan fungsi TPP maksud saya, fungsi promotif preventif ini harus lebih diperkuatkan gitu, diperluas dengan tadi menggunakan filosofi bahwa promotif preventif itu everybody business gitu.
karena itu everybody business, maka semua struktur ya di dalam apa namanya di sektor kesehatan dan Kemenak, ya, khususnya Kemenak ya, artinya Karu, Karom, kemudian KPIH, BPH itu harus difungsikan. Itu penting itu. Ya. Hingga nanti tugas Kementerian Kesehatan itu hanya memberi bahan saja dalam bentuk leaflet dan sebagainya. Jadi kalau bisa itu menjadi lebih banyak, kemudian disebar di dalam Karu, Karom, kalau bisa sampai di jamaah. Itu satu. Yang kedua bahwa karena ini apa namanya menyangkut Kemenak dengan Kementerian Kesehatan, barangkali juga hal-hal yang terkait dengan katakanlah fatwa dan sebagainya, terutama yang kesehatan, kita harus koordinasi dengan Kemenak, terutama MUI ini menjadi penting ya. Jadi artinya saya bukan kiai ya, tapi kan sebenarnya ada adegium gini, artinya mencegah keburukan itu didahulukan daripada yang apa namanya berbuat kebaikan tapi sifatnya sunnah dan sebagainya. Jadi saya kira itu menjadi apa bisa digunakan senjata. Kemudian yang ketiga, saya yakin nanti COVID-19 itu ya sudah menurun mungkin tahun depan, cuma itu pasti masih ada. Jadi artinya kita harus siap-siap juga terkait dengan protokol COVID-19 kan gitu. Ya itu menjadi penting. Karena apa? Karena kalau COVID-19 masih ada, nanti pasti ada suatu skema itu di kloter atau sektor dan KKHI terkait dengan triase gitu. Jadi artinya mana-mana yang suspek apa bukan suspek ya, artinya oh ini kok ada ISPA dan sebagainya tentunya harus dipisah. Ya, kalau enggak nanti akan terjadi penyebaran. Saya kira 3 poin itu Mbak Ines. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Siswanto. Lanjut ke Pak Untung. Ya. Baik, saya mati kok. Halo. Kedengaran Pak? Oh, kedengaran. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang ini bukan kerja mudah menurut saya dan sudah banyak yang dihasilkan. Kita tinggal tadi memang saya setuju dengan Pak Nirwan itu memperhatikan semua jemaah itu memang penting ya. Saya diperhatikan memang kalau dokter kloternya memperhatikan pasti angka kematiannya rendah. Tapi kalau yang sering jalan-jalan ya mohon maaf itu pastinya agak tinggi gitu. Tapi memang ini kan sifat manusia, ini yang susah. Saya nggak tahu bisa diuji nggak dalam ujiannya nanti. Yang kedua saya setuju bahwa memang ini kerjaan bareng ya, Kemenak diajak. Ini susah nih, saya tahu Pak. Dulu waktu saya masih sekjen, Pak Eka tuh selalu ngeluh nih, Kemenak susah emang diajak main. Tapi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sih udah banyak yang bisa dikoordinasikan ya. Pak Eka kan orangnya keras kepala, jadi ya adu-adu keras pastinya bisa. Banyak yang dihasilkan. Dan saya itu, dan tadi COVID, saya rasa mungkin kalau tahun depan jadi haji, mungkin kuotanya dikurangkan ya, nggak mungkin sebanyak yang kita ada sekarang. Jadi insya Allah lebih ini, cuman ya pastinya nanti saya udah sampaikan tadi, proporsi orang yang usianya lanjut pasti lebih banyak karena itu akan didahulukan. Jadi siap-siap aja untuk menangani kardiovaskuler dan lain-lain yang memang penyakit orang tua. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung. Terakhir dari Pak Nirwan. Silakan Pak Nirwan. Baiklah. Karena Pak Nirwan tampaknya ada terkendala dengan jaringan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin kesimpulan terakhir dari saya, kegiatan dalam hal maksudnya pelayanan kesehatan, pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia ini sebenarnya bukan cuma tugas dari orang-orang kesehatan, tapi juga butuh kolaborasi dari semua, baik dari kementerian lain, termasuk organisasi profesi dan masyarakat itu sendiri, dan KBIH. Baiklah, materi dalam webinar kali ini akan kami share. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, YouTube, akun official dari Pusat Kesehatan Haji. Nanti bahan-bahan tersebut akan di-share lewat sana, kurang lebih 1 minggu ke depan. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang menginginkannya, silakan lihat di akun official kami. Baiklah, karena sudah jam 15:01, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya untuk semua. Mari kita tutup dan sampai jumpa di webinar kolaborasi Pusat Kesehatan Haji dan FDKHI yang ketiga. Saya tutup. Saya mohon maaf kalau saya punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Mbak Ines, Pak Kapus, Makasih Pak Imran, Siswanto, Pak Untung, ya, Pak Imran. ya semuanya.